Bayangkan sebuah perusahaan dengan margin EBITDA tertinggi di sektor properti Indonesia, level terendah, okupansi terbaik. Sekarang tebak, apakah dia diperdagangkan dengan valuasi premium atau justru termurah di kelasnya? Itulah peluang hari ini. Kami mulai dengan kesimpulannya terlebih dahulu. Kami merekomendasikan buy dengan target price Rp375 per lembar saham dengan potensial upside sebesar 29%. Namun pertanyaan yang lebih penting itu bukan berapa upside-nya, melainkan mengapa dislokasi sebesar ini masih bisa terjadi di perusahaan yang sudah listing sejak 1989. Jawaban kami yaitu pasar melakukan kategori error. Pakuwon diperdagangkan seolah ia merupakan developer properti konvensional yang bergantung pada siklus KPR serta penjualan unit. Namun pada kenyataannya, 79% dari pendapatan Pakuwon ini berasal dari recurring income, pendapatan dari mall, hotel, dan perkantoran. Dengan EBITDA margin sebesar 52,1%, angka ini merupakan angka tertinggi di seluruh sektor properti di Indonesia. Lalu, di balik neracanya Pakuwon, itu tersimpan 7,34 triliun aset keuangan likuid yang setara 53% dari kapitalisasi pasarnya. Yang sejauh ini menurut kami belum tercermin di dalam harga sahamnya. Inilah dua lapis mispricing yang sebenarnya menjadi inti tesis kami hari ini. Kualitas bisnis yang salah dikategorikan dan juga aset yang belum terpricing di pasar. Selanjutnya, untuk memahami mengapa kategori Pakuan ini keliru dipahami oleh pasar, kita perlu juga melihat apa yang sebenarnya dihasilkan oleh Pakuan. Pada tahun 2025, Pakuan ini berhasil menghasilkan revenue sebesar 7,11 triliun dengan EBITDA 3,7 triliun serta laba bersih di angka 2,9 triliun. Yang perlu digarisbawahi adalah angka-angka ini bukan hasil penjualan unit properti, namun angka ini 79%-nya berasal dari 11 mall, 10 hotel, dan juga 6 gedung perkantoran. Ini merupakan aset yang bisa menghasilkan pendapatan sewa setiap bulan, mungkin setiap hari, terlepas dari keputusan pembelian dari konsumen. Dan yang menurut kami paling penting juga dari 2021 ke 2025, komposisi pendapatan Pakuwon ini bergeser cukup drastis. Recurring income mereka melompat dari 47% menjadi 79% dari total revenue dengan CAGR 15,8%. Ini bukan pergeseran satu tahun, tapi ini adalah konsistensi yang dilakukan oleh Pakuwon itu sendiri. Transformasi ini juga ditopang oleh dua mesin yang saling melengkapi. Yang pertama dari recurring engine, penghasilan dari mall, hotel, dan perkantoran, serta yang kedua dari development engine dari kondominium dan rumah tapak dengan pipeline handover yang sudah punya visibilitas tinggi hingga 2030. Jadi ketika kami menyebut Pakuan ini sebagai recurring income compounder, ini bukan cuman akal-akalan belaka, ini merupakan konsistensi yang dilakukan oleh Pakuan selama 5 tahun ke belakang. Izinkan saya melanjutkan dengan kondisi makro. Dan disinilah kami menemukan tailwind pertama bagi PON. Divergensi kebijakan moneter global saat ini bekerja untuk PON, bukan melawannya. BI rate naik ke 5,25%, namun Fed Funds justru turun. Kombinasi yang menopang stabilitas rupiah. Lebih penting lagi, konsumsi rumah tangga Indonesia tumbuh 5,52%, melampaui pertumbuhan GDP itu sendiri. Ini bukan sekedar angka statistik, ini adalah direct demand driver bagi mall retail yang menjadi jantung bisnis PON. Dan disinilah letak keunggulan seluruh PON. Ketika BSDE dan CTRA terekspos penuh pada siklus KPR, PON justru terlindungi. Bahkan, ketika siklus residensial menemah, PON tetap tumbuh. Karena mesin utama bukan penjualan properti sesaat, melainkan pendapatan berulang yang teruji lintas siklus. Sekarang mari kita lihat apakah keunggulan Pakuwon ini juga terbukti terhadap industrinya, bukan hanya klaim Pakuwonnya sendiri. Data dari Colliers menunjukkan bahwa okupansi Mall Jakarta secara industri ini baru pulih ke angka 74% di kuartal 3 2025, masih di bawah level pra-pandemi 75,9%. Tapi Pakuwon justru mencatatkan okupansi rata-rata di angka 92,8% sepanjang 2021 hingga 2025. Dan yang lebih penting bagi kami, gap ini melebar dari plus 17 poin menjadi 22 poin di 2025. Karena gapnya justru melebar, ini menunjukkan pricing power Pakuan ini semakin kuat, bukannya melemah. Hasilnya cukup kuat. Pakuan mencatat recurring revenue tertinggi di antara 4 peer utama, meski total revenue-nya justru yang paling kecil di antara mereka.
Selanjutnya, disinilah dislokasi menjadi tidak masuk akal bagi kami dan mungkin bagi pasar. Pakuwon ini mencatat recurring revenue-nya sebesar 79%, jauh di atas peers domestiknya yang hanya di angka 18 hingga 45%. Kalau secara logika, kualitas pendapatan yang lebih superior seharusnya diikuti dengan harga yang lebih premium. Namun kenyataannya, Pakuan ini diperdagangkan di EV/EBITDA hanya 4,5 kali, dibandingkan peers median domestiknya itu di angka 7,81 kali. Dan operator mall regional seperti Central Panama atau SM Prime di 14 hingga 16 kali. Ini diskon 42% terhadap peers yang leverage-nya jauh lebih tinggi dari Pakuan. Lalu sebagai tambahan, 13% NLA dari Pakuan ini akan jatuh tempo sewa di 2027 dan 19% lagi di 2028. Dua cohort renewal terbesar dalam sejarah portofolio Pakuan yang akan diriset lagi ke tarif pasar yang jauh di atas kontrak lama. Keunggulan ini juga tercermin dalam praktik keberlanjutan. Skor ESG PON mencapai 6,07 dengan peringkat MSCI naik dari BB ke triple B, melampaui rata-rata industri real estate Indonesia. Kenaikan emisi absolut yang terlihat ini sekilas justru merupakan sinyal positif. Itu adalah bukti ekspansi aset baru yang dirancang dengan lebih efisien. Dibuktikan dengan entitas emisi per meter persegi yang justru menurun. Dari sisi sosial, Puan unggul telak. Kepuasan pelanggan tercatat 93,4%, tertinggi di sektor, mengalahkan CTRA dan BSD. Kami tetap objektif dalam analisis kami. Satu titik yang perlu diperbaiki adalah proporsi komisaris independen. Namun, ini adalah risiko tata kelola yang dapat dikelola, bukan deal breaker, dan tidak mengubah kesimpulan inti kami. Dari sisi kompetitif, Puan bukan sekadar pemain di industrinya. Puan mendominasi industrinya. Lanbang seluas 504,6 hektar menciptakan barrier to entry yang secara praktis tidak dapat direplikasi kompetitor manapun. PON bahkan secara sengaja menghindari perang harga pre-sales yang mengurus margin pesaing, karena 87% pendapatannya sudah terjamin lewat recurring income. Hasilnya, EBITDA tumbuh melampaui revenue, membuktikan efisiensi operasional yang solid, sementara ancaman e-commerce sepenuhnya terkonsentrasi jauh dari segmen premium yang PON kuasai. Sekarang, mari kita bicara angka, karena inilah yang benar-benar membuktikan tesis kami. Dalam 5 tahun terakhir, PON berhasil mentransformasi struktur pendapatannya secara fundamental. Kontribusi recurring income melonjak dari 47% menjadi 79% dengan CAGR 15,8%. Ini bukan pertumbuhan biasa. Ini adalah pergerakan model bisnis menuju kualitas pendapatan yang jauh lebih superior dan dapat diprediksi. Net profit margin PON naik dari 27% menjadi 38,8%. Ya, kami mencatat ada pelemahan sementara di 2027 akibat tekanan suku bunga. Namun, proyeksi kami menunjukkan rebound tajam ke 39,8% di tahun berikutnya. Ini bukan tanda kelemahan struktural, melainkan bukti resiliensi PON mampu menyerap tekanan eksternal dan tetap kembali ke jalur pertumbuhan. Neracanya pun semakin sehat. Leverage terus menurun hingga hanya 0,12 kali. Dan yang paling meyakinkan, Altman Z-score PON berada di angka 6,62, 2,5 kali lipat di atas ambang batas aman. Ini adalah perusahaan dengan fundamental yang secara harfiah jauh dari resiko financial distress. Selanjutnya, semua yang kami sampaikan sejauh ini berakhir pada satu angka. Kami menggunakan tiga pendekatan valuasi untuk memastikan hasil ini tidak bergantung pada satu metode saja. Yang pertama, kami menggunakan discounted cash flow, menghasilkan Rp447 per lembar saham. Lalu revalue net asset value dengan holdco discount 45% ini menghasilkan Rp304 per lembar saham. Sedangkan relative valuation berbasis PE, PB, dan EV/EBITDA ini menghasilkan Rp373 per lembar saham. Yang menarik di sini, rata-rata DCF dan earnout ini menghasilkan absolute valuation sebesar Rp375 dan angka ini hampir identik dengan hasil relative valuation di angka Rp373. Dua pendekatan yang sebenarnya sepenuhnya independen, satu berbasis nilai intrinsik, satu berbasis perbandingan pasar. Konvergen di angka yang nyaris sama, menurut kami ini bukan kebetulan, namun ini adalah validasi silang. Dengan bobot 70% absolut dan 30% relatif,
Kami memperoleh target price di angka Rp375 dengan potensial upside 29% dari harga saat ini di Rp290. Football field chart kami juga menunjukkan bahkan di bear case di angka Rp268 masih relatif dekat dengan harga pasar saat ini. Sementara di bull case membuka ruang hingga Rp480. Profil risk and reward yang sangat meyakinkan inilah yang mendasari kami pada rekomendasi buy. Yang selanjutnya, Oke. Monte Carlo Simulation. Kami tidak ingin target price ini hanya bergantung pada satu set asumsi saja. Karena itu kami menjalankan simulasi Monte Carlo dengan 10.000 iterasi dengan randomisasi WACC dan terlihat growth rate. Hasilnya cukup mengejutkan bagi kami. Tanpa memperhitungkan 7,34 triliun aset keuangan non operasional, probabilitas buy hanya di angka 30%. Mayoritas skenario justru mengarah ke hold. Namun ketika aset liquid itu ditambahkan ke dalam simulasi, karena aset ini memang tercatat di neraca, probabilitas buy melonjak menjadi 98,5% dengan probabilitas sell yang nyaris nol. Selisih hampir 70 poin persentase antara dua skenario ini bukan cuma sekedar angka statistik. Ini adalah mispricing yang menjadi inti tesis kami. 7,34 triliun aset sudah tercatat tapi belum terprice in oleh pasar. Selanjutnya adalah key assumption. Sebagai fondasi dari valuasi discounted cash flow kami, WACC sebesar 14,5%, itu kami hitung dari cost of equity sebesar 18,25%, menggunakan capital asset pricing model dengan risk free rate 6,9%, equity risk premium 7,4%, serta betanya 1,53 yang dihitung bottom up dari 4 peers properti Indonesia. Jadi ini bukan beta historis dari Pakuan. Sementara terminal growth rate 3,37% itu kami turunkan dari weighted proxy yang menggabungkan pertumbuhan GDP real, inflasi, dan pertumbuhan industri properti. Bukan cuma asumsi tunggal saja. Angka ini kami tempatkan masih di bawah nominal GDP historis Indonesia, sehingga angka 3,37% ini tetap konservatif namun realistis yang mencerminkan potensi pertumbuhan dalam jangka panjangnya. Tentu, kami tidak berhenti di skenario optimis saja. Kami menguji tesis kami lewat stress test pada 4 kategori resiko. Yang pertama kredit, pasar, operasional, dan regulasi. Dan hasilnya justru memperkuat keyakinan kami. Pada 3 dari 4 skenario risiko saver, rekomendasi kami tetap buy. Bahkan, pada satu-satunya skenario yang menekan valuasi, kenaikan suku bunga agresif, PON masih berada di level yang solid secara fundamental. Inilah yang membedakan tesis kami dari sekadar optimisme. Profil risk reward PON asimetris. Dengan base case target price 375 dan upside 29%, downside kami relatif terbatas. Sementara potensi kenaikannya jauh lebih besar. PON, saham dengan fundamental terkuat, namun diperdagangkan dengan valuasi termurah di sektornya. Sebelum kami menutup presentasi kami, satu pertanyaan yang cukup penting bagi kami, mengapa sekarang waktu yang tepat untuk masuk? Jawabannya ada di penjelasan technical analysis. Pakuan ini berada dalam downtrend sejak pertengahan 2023 dari puncaknya 499 hingga 250 pada hari ini. Sebuah full retracement atau Fibonacci 100%. Yang membuat kami yakin target price fundamental kami di harga Rp375 itu jatuh tepat pada Fibonacci 50%. Titik equilibrium dari seluruh pergerakan harga sejak 2023. Ini diperkuat oleh tiga sinyal momentum. Yang pertama ada on balance volume stabil di angka 2,76 miliar meski harganya terkoreksi 50%. Ini menandakan tidak ada distribusi institusional baru. RSI di 31,4 hanya 1,4 poin dari oversold dan MACD histogram baru mencatat nilai positif pertama. Ketiganya mengindikasikan tekanan jual mulai kehabisan momentum. Dengan risk and reward ratio 6,6 dibanding 1, bahkan pada probabilitas keberhasilan 20% sekalipun, setup yang saat ini tetap menghasilkan expected value yang cukup positif. Jadi, kami simpulkan bahwa maksimum technical bearishness ini saat ini bertemu dengan maksimum fundamental undervaluation. Pakuan pada harga saat ini menawarkan margin of safety yang cukup langka, bisnis yang berkualitas tinggi, diperdagangkan pada harga yang salah, tepat pada momen pasar yang paling pesimis terhadapnya. Sekian presentasi dari tim kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.